Ada ini. Halo Papa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi jadinya telat masuknya. Tadi juga saya apa namanya harus nyopin anak saya dulu soalnya istri saya kerja. Jadinya ngurus anak dulu sayanya. Siap, Pak. Nggak masalah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sambil ini ya kita apa namanya perkenalan dulu deh, boleh Bapak Ibu dari sekolahan mana, kemudian apa namanya ya nama, kemudian dari sekolahan mana boleh di chat room. Baik, kita di grup ada 30 ya Bapak Ibu ya, di sini masih baru ada 16. Oke, Bu Eni dari Kota Batam, kemudian saudara dari Bengkulu, Bu Carolina dari Pasaman Barat. Saya sambil minum Pak Ibu ya. Ini apa namanya, saya batuk udah 2 minggu, ini udah sembuh-sembuh. Baik, Nampak fotonya. baik, di sini kebanyakan dari luar Jawa Bapak Ibu ya. Senen. Yang apa, yang kemarin juga kelas tahap 1 kebanyakan kita memang dari luar Jawa Bapak Ibu ya. Baik, tidak masalah Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, eh, kita mulai Bapak Ibu ya, pada pertemuan pada pertama ini. Baik, kemudian saya juga bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, coba angkat tangan yang sudah orientasi dari LPTK-nya masing-masing. Boleh raise hand. Saya Pak. Bu Putri, Pak Dwi, Bu Carolina, Bu Devi, Bu Rosmaulina, Karena ini Oke, sudah lumayan banyak Bapak Ibu ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang memang belum orientasi dari LPTK masing-masing tidak masalah Bapak Ibu. Karena memang setiap LPTK itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. ya udah. Baik, Ibu Bapak saya izin untuk share screen. Sudah tampil Bapak Ibu. Tampilan layar saya sudah tampil Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya.
Sudah tampil Bapak Ibu? Tampilan layar saya. Halo, Bapak Ibu, suara saya terdengar nggak Bapak Ibu? Kurang jelas dulu. Halo, Bapak Ibu, suara saya kecil. Sebentar ya. Nah, kurang dengar, kurang jelas nih Pak. Kurang jelas Pak. Dengar lebih bukan lagi. Baik, sekarang sudah jelas belum? Kalau cek. Sekarang sudah jelas belum Bapak Ibu? Sudah. Halo, cek. Sudah Pak. Halo Bapak Ibu, sudah jelas belum suara saya? Suara saya sudah jelas belum Bapak Ibu? Halo, cek, cek. Sudah Pak. Sudah jelas belum suara saya Bapak Ibu? Halo, cek. Kita jaringan penting. Sudah jelas belum Bapak Ibu suara saya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Nanti tolong Bapak Ibu kalau misalkan suaranya kurang jelas bisa dicek Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, baik kita mulai. Oke, Bapak udah kenal semua saya Bapak Ibu ya. Nah, karena waktu sosialisasi kita juga sudah berkenalan. Baik. Kebetulan saya juga di sini sebagai ketua komunitas dari Guru Inovator Indonesia. Kemudian juga saya salah satu dari tim PMM Bapak Ibu sebagai tim validator atau penyelah aksi nyata. Bentar ya. Bapak Ibu. Tadi saya nggak batuk-batuk, sekarang batuk-batuk terus. Bentar Bapak Ibu, saya AC-nya mau di ini dulu, AC-nya kedinginan. Mohon maaf Bapak Ibu, aduh saya kurang maksimal jadinya. Baik Bapak Ibu, ya kebetulan saya juga tadi sebagai tim validator aksi nyata PMM. Jadi ya saya sedikit lah Bapak Ibu tahu bagaimana aksi nyata yang memang sesuai, kemudian juga memang nanti uh, lolos dari validasi Bapak Ibu ya. Ya Allah. Nah, di sini Bapak Ibu sedikit sebagai pembuka. Nah, di sini untuk bagaimana kita strategi tepat mengerjakan modul dan jurnal PPG tahun 2024 Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kita sebagai guru kan tentunya juga banyak sekali Bapak Ibu ya kesibukan-kesibukan, kemudian juga
apalagi ibu-ibu ya biasanya mengurus rumah tangga, kemudian juga apa namanya mengurus anaknya, apalagi yang baru melahirkan, apalagi melahirkannya sesar dan sebagainya. Itu pasti perlu waktu yang sangat banyak ya Bapak Ibu untuk mengurus hal itu semua. Nah, tentunya PPG ini juga setidaknya memang ya menguras waktu juga kita Bapak Ibu ya. Bahkan banyak di berita-berita terutama ibu-ibu ya itu yang stres dan sebagainya. Akhirnya mereka ya masuk ICU, bahkan ada di beberapa apa namanya kota ya Bapak Ibu di situ ada yang meninggal dunia Bapak Ibu. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu, walaupun memang PPG ini adalah Bapak Ibu sebagai apa ya, mungkin sebagai percobaan ya oleh pemerintah, tapi setidaknya Bapak Ibu sendiri ini apa namanya, ya harus siap, kemudian juga tidak stres dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk yang pertama adalah memahami materi modul. Nah, di sini yang pertama adalah kita pelajari kurikulum. Nah, di mana pahami materi yang diajarkan ya di dalam modul serta perubahan terbaru dalam kurikulum dan pembelajarannya. Nah, terus yang kedua, baca materi modul, kemudian eh, di mana kita membacanya dengan cermat dan pahami konsep-konsep inti yang dijelaskan di dalam modul yang nanti Bapak Ibu baca. Yang ketiga, catat poin penting. Nah, di mana di sini untuk buat catatan ringkasan yang mencakup poin penting ya, contoh, rumusan dan sebagainya. Jadi nanti biasanya Bapak Ibu di situ ada ya poin-poin penting, nanti Bapak Ibu bisa mencatatnya ya. Yang keempat, manfaatkan sumber lainnya. Nah, di sini nanti bisa kita mencari referensi tambahan dari buku jurnal dan situs web yang terpercaya. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita selanjutnya adalah menentukan prioritas. Nah, di sini untuk menentukan prioritas, yang pertama adalah identifikasi modul penting Bapak Ibu. Ya, jadi di sini prioritaskan modul yang memiliki bobot penilaian lebih tinggi. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana nanti kita trik dan tipsnya mengerjakan modul. Nanti walaupun kita mengerjakan modul secara cepat Bapak Ibu, nah nanti itu tidak terdeteksi oleh sistem Bapak Ibu. Karena apa namanya? Ketika waktu minggu kemarin saya koordinasi dengan tim PMM, kemudian juga pas kebetulan di situ juga ada dari Kemendikbud yang tim memvalidasi aksi nyata yang jurnal ini Bapak Ibu yang PPG. Jadi apa namanya Bapak Ibu kalau misalkan nanti apa namanya modul-modulnya itu cepat sekali Bapak Ibu, nanti di situ akan terdeteksi bahwasanya Bapak Ibu tidak wajar untuk mempelajari modul. Dan kalau sudah terdeteksi kurang wajar, berarti nanti di situ akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, susun jadwal. Nah, di sini tentunya kita harus bisa menyusun jadwal Bapak Ibu ya, buat jadwal belajar yang realistis dan mempertimbangkan waktu luang Bapak Ibu semuanya. Bentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, saya ya udah ya. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi alokasi waktu ini Bapak Ibu bagi waktu Bapak Ibu semuanya dengan keluarga, kemudian sekolah, ya tugas sekolah, dan mengerjakan jurnal-jurnal yang dalam PPG. Nah, kemudian di sini
manajemen waktu juga tadi yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu silakan dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi nanti untuk yang modul pertama itu apa? Jadi nanti untuk modul yang pertama itu sekitar 12 hari ya Bapak Ibu. Apa namanya? Estimasinya. Kemudian untuk modul yang kedua itu sebenarnya 7 hari ya. Untuk yang ketiga itu 10 hari. Dan itu tergantung nanti modul-modul yang memang berbeda antara SD kemudian SMK Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu mengerjakan latihan dan tugas. Nah, nanti di setiap modul itu Bapak Ibu ada latihan-latihan Bapak Ibu dan tugas. Ya, jadi dalam modul itu ada sub-subtopik di mana subtopiknya itu ada bagian-bagian apa namanya latihan, ada latihan, kemudian juga ada tugas-tugas. Itu Bapak Ibu harus dikerjakan Bapak Ibu, ya. Kemudian tugas modul. Nah, nanti di dalam tugas modul ini Bapak Ibu ada jenis tugas Bapak Ibu ya yang diberikan dan kriteria penilaian untuk setiap tugasnya. Jadi nanti untuk yang tugas-tugas itu Bapak Ibu ada 2 tugas. Nanti yang pertama itu adalah tugas-tugas yang nanti Bapak Ibu di-upload di dalam Google Drive. Kemudian yang kedua adalah tugas yang nanti di-upload di dalam hasil karya yang terbaik, yaitu nanti akan dinilai oleh dari Kemendikbud Bapak Ibu. Nah, dari tugas itu nanti untuk yang dari Google Drive itu biasanya nanti ketika Bapak Ibu mau ujian ya daftar UKPPG itu biasanya Bapak Ibu apa namanya linknya itu akan dikirim kepada itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian manfaatkan waktu. Nah, di sini mulailah mengerjakan tugas sejak awal dan selesaikan secara bertahap Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu mengerjakan tugas misalkan satu modul itu dalam 1 hari itu masih ya kurang tidak wajar juga Bapak Ibu. Ya, apalagi dalam 1 hari itu bisa menyelesaikan atau menghijaukan 3 modul tersebut itu sangat tidak wajar. Nah, nanti itu akan terdeteksi Bapak Ibu oleh sistem. Dan itu juga akan nanti mempengaruhi nilai Bapak Ibu semuanya. Kemudian hindari mengerjakan tugas semua di akhir. Kemudian Bapak Ibu di sini untuk menganalisis data dan menyusun jurnal. Nah, dari apa yang sudah Bapak Ibu baca, ya, ataupun ya sepintas inti-inti dari modul yang Bapak Ibu pelajari, yang pertama adalah Bapak Ibu harus bisa menemukan data. Data itu dari mana? Data itu ya tentunya biasanya yang namanya jurnal ataupun hasil data itu dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memang nanti ya, yang nanti ataupun yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya di dalam kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini untuk mengumpulkan data yang relevan dan topik jurnal baik dari pengalaman mengajar ataupun sumber lainnya ya. Jadi nanti di dalam jurnal itu akan disampaikan dari pengalaman Bapak Ibu semuanya ataupun ontetik ketika Bapak Ibu mengajar. Yang kedua, analisis data. Nah, di sini untuk analisis data Bapak Ibu, nah nanti data yang telah dikumpulkan, cari pola dan temuan yang signifikan. Jadi biasanya analisis data ini adalah permasalahan-permasalahan yang nanti Bapak Ibu temukan di dalam kelas Bapak Ibu sendiri ya, dari pembelajaran. Kemudian tulis jurnal. Di dalam tulis jurnal dengan struktur yang jelas, sistematis, mencakup pendahuluan,
pembahasan dan penutup. Aduh, ini apa saya batuk terus. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam jurnal itu, jadi jurnal itu ada jurnal yang secara ilmiah, ya, kemudian ada jurnal yang biasa-biasa saja. Ini jurnal yang biasa-biasa saja, sederhana ini biasanya mencakup dari uraian-uraian atau mengambil dari beberapa kesimpulan yang modul-modul yang kita pelajari. Nah, untuk jurnal kita Bapak Ibu yang PPG ini itu adalah jurnal sederhana. Ya, jurnal sederhana itu yaitu ngambil dari berbagai sumber modul, kita rangkum, kita ambil inti-inti sarinya, kemudian kita aplikasikan atau kita buat jurnal tersebut. Oke, kemudian ketika kita sudah menulisnya, kita lihat Bapak Ibu, dicek ulang apakah jurnal ini sesuai dengan cara penulisannya dan sebagainya. Seperti di dalam jurnal itu wajib Bapak Ibu ada refleksi, ya, di mana refleksi itu harus 300 kata Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya tidak hanya jurnal saja Bapak Ibu, yang apa namanya, yang wajib itu ketika pembelajaran juga itu wajib ya, apa yang namanya refleksi. Oke, kemudian selanjutnya memperoleh dukungan dan kolaborasi. Oke, diskusi dengan teman di sini di mana untuk berdiskusi dengan teman sejawat tentang materi yang sulit dipahami ataupun tugas yang membingungkan. Jadi nanti Bapak Ibu ya bisalah berkolaborasi di grup kita Bapak Ibu ya, apa yang nanti mau disampaikan ataupun yang ingin ditanyakan. Kemudian bertanya pada dosen, karena kita tidak dosen Bapak Ibu ya nanti bisa nanyalah ke saya ataupun ke teman yang lainnya yang lebih paham. Kemudian manfaatkan forum. Nah, di mana di sini forum diskusi kita secara online Bapak Ibu ya yang disediakan untuk bertukar informasi dan membantu teman lainnya. Nanti ya silakanlah di grup kita Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya, kita walaupun kita di sini apa namanya banyak sekali kegiatan, kemudian kesibukan di sekolahan dan memang harus terbentur dengan kegiatan PPG ataupun juga mungkin ada yang lagi orientasi P3K mungkin juga Bapak Ibu, ataupun juga apa namanya ada yang lagi mempersiapkan untuk supervisi PKG ataupun observasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ kita harus bisa mengelola waktu dan tenaga Bapak Ibu, di mana kita harus istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup, istirahat secara berkala agar tetap fokus dan bersinergi. Jadi kalau misalkan kita tidak istirahat cukup, ya ini jadinya nanti seperti saya Bapak Ibu, ini saya kurang istirahatnya. Aduh. Jadi saya kalau tidur itu apa namanya malam jam 1 jam setengah 2 tidur, kemudian jam setengah 4 bangun, tahajud, kemudian sholat subuh. Jadi saya kurang istirahat. Ya jadinya seperti ini. Padahal sih saya udah minum obat banyak banget, vitamin juga banyak, ya karena memang kurang istirahat ya akhirnya ya masih aja seperti ini. Kemudian hindari penundaan Bapak Ibu. Jadi tugas-tugas yang memang sudah ada Bapak Ibu di dalam modul-modul itu sedikit demi sedikit Bapak Ibu harus dikerjakan ya. Nanti jika memang ada yang tidak paham boleh ditanyakan langsung ke saya. Jadi pokoknya hindari penundaan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan kita menunda-menunda ya seperti Bu Lina Bapak Ibu dari Bandung, ya beliau nanti-nanti aja, ditunda-tunda aja, ya akhirnya dia stres. Bahkan ketika Hamin berapa ya, Hamin 2 penutupan, beliau itu belum divalidasi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah besoknya mau selesai dan ya hari ini keluar validasinya. Beliau sampai nangis-nangis ke saya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kayak gitu. Ya, jadi hindari penundaan tugas-tugas Bapak Ibu. Nah, kemudian manajemen waktu Bapak Ibu. Bagilah waktu secara efektif untuk belajar, kerjakan tugas dan kegiatan pribadi. Jadi ya ini sih pasti sudah bisa semua Bapak Ibu ya. Tapi walaupun kita sudah paham untuk memanage waktu, tapi terkadang kita ya menghiraukannya. Udahlah nanti aja, nanti juga akan selesai dan sebagainya.
Kemudian makan yang sehat, Bapak Ibu, karena memang sekarang lagi banyak ini Bapak Ibu ya, peralihan cuaca yang tadinya musim hujan pun ke pancaroba. Ya akhirnya seperti ini banyak yang flu, batuk dan sebagainya. Yang terpenting Bapak Ibu tidak usah stres, enjoy saja Bapak Ibu ya. Jadi dan kalau misalkan ada banyak berita-berita kemudian di situ memang ada yang meninggal karena PPG, memang betul ya, karena mungkin mereka stres dan sebagainya, terutama ibu-ibu cepat stres biasanya ya. Kalau tidak salah yang sekarang itu ada 4 peserta PPG yang meninggal. Kemudian yang masuk ICU ada berapa ya? Kemarin saya baru dengar ada 2. Tapi tetap Bapak Ibu harus semangat, tidak usah stres. Di sini kita bareng-bareng, kita bersama-sama Bapak Ibu. Ya setidaknya Bapak Ibu masuk di dalam komunitas ini, ya pada kelas ini, ya berarti secara tidak langsung Bapak Ibu juga harus lulus bareng-bareng. Dan mohon maaf mungkin nanti kalau misalkan saya agak rewel ketika mau ngoreksi tugas-tugas Bapak Ibu semuanya, ya mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya pokoknya Bapak Ibu harus ikut ritme ya saya Bapak Ibu. Kayak ini dia Bapak Ibu, tetap semangat dan optimis. Jadi yang memotivasi diri itu Bapak Ibu harus ingat tujuan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi apa tujuan Bapak Ibu untuk mengikuti PBG ini? Ya, ya pasti Bapak Ibu punya harapan besar. Bapak Ibu adalah harapan besar anak-anak Bapak Ibu, harapan besar suami, uh, harapan besar istri, ya. Pokoknya uh, keluarga-keluarga Bapak Ibu semuanya berharap kepada Bapak Ibu semuanya uh, lolos dalam kegiatan PPG ini sehingga Bapak Ibu menjadi guru yang profesional. Tentunya ketika kita menjadi guru yang profesional, ya insya Allah lah rezeki kita juga menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu. Kemudian eh, dukungan kelompok, ya, nah, di sini juga Bapak Ibu sudah masuk ke dukungan kelompok Bapak Ibu dan sudah bergabung di sini. Di sini kita saling eh, kerjasama, kita saling mendukung. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan memang yang ada kesusahan ataupun yang tidak paham, nanti kita sama-sama bantu Bapak Ibu. Kemudian tetap optimis, ya, bersikap optimis dan percaya diri Bapak Ibu bahwa kita mampu menyelesaikan program PPG ini dengan baik dan insya Allah kita lulus 100% Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu sebagai pengantar eh, pertemuan pada malam hari ini. Baik, bentar ya, Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, aduh saya ini batuk terus jadinya. Mungkin kurang maksimal jadinya. Baik Bapak Ibu, ya tadi sedikit kita mengawali ya Bapak Ibu eh, kegiatan pada malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu punya tujuan, punya harapan, di mana tujuan dan harapan itu adalah sesuatu hal yang memang diinginkan oleh semua orang juga Bapak Ibu, dan tidak semua orang bisa masuk, bisa terpanggil dalam kegiatan PPG ini ya. Jadi Bapak Ibu adalah salah satu dari ratusan mungkin jutaan orang, jutaan guru yang ada di Indonesia, yang Bapak Ibu adalah yang terpanggil dan memang ini adalah rezeki Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, eh, di sini sebentar saya buka dulu Bapak Ibu ya untuk modulnya. Sudah tampil belum Bapak Ibu untuk apa PMM-nya? Belum, Pak.
Baik, Ibu Bapak, sudah tampil Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Nah, Baik. Bapak Ibu, Allah. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sudah semua kali Bapak Ibu ya untuk tampilan di dalam PMM-nya di sini Bapak Ibu nanti ada menu sertifikasi pendidik. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam menu saya lihat HP dulu. Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu di sini untuk yang tugas piloting ke pagi ini nanti Bapak Ibu kan membuat jurnal pembelajaran. Nah, di mana jurnal ini ada tipe Bapak Ibu, ada dua tipe. Jadi nanti Bapak Ibu mengumpulkan dua tugas. Ya Allah. Bentar Bapak Ibu. Kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Tidak. Ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini nanti Bapak Ibu di dalam tugas itu ada dua Bapak Ibu, dua tipe tugas. Yang pertama maaf, saya ngeklik. Jadi ini semuanya rata-rata 3 modul Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti ada beberapa tugas Bapak Ibu dan latihan. Dan nanti di sini di mana tugas-tugas itu Bapak Ibu yang pertama nanti ada di dalam jurnal dari bagian-bagian topik yang nanti Bapak Ibu di-upload dalam Google Drive ya Bapak Ibu. Nanti di situ semuanya Bapak Ibu masukkan tugas-tugas Bapak Ibu semuanya. Nah, contoh di sini ada telaah rancangan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dari telaah rancangan ini adalah dari melihat dari perencanaan pembelajaran. Nah, kalau tidak salah di sini ada ada itu lagu ada apa ada lagu. Ini materi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian nah di sini Pak tidak salah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang pertama adalah UBD ya, Understanding by Design. Nah, di sini ada salah satu tugas di sini di mana tugasnya hanya sebagai rubrik Bapak Ibu. Nah, nanti ini silakan Bapak Ibu di checklist saja Bapak Ibu ya. Checklist saja. Ya, yang saya harapkan sih Bapak Ibu semuanya sudah semua ya. Sudah semua. Kalau misalkan mau ada yang belum, nanti
satu atau dua saja Bapak Ibu yang belumnya. Ya, Pak, itu diubah ke Word. ya betul. Nanti ini file ini dirubah ke Word ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa diisi pakai checklist kayak gitu. Diubah ke Word nanti disimpan di mana itu, Pak? Nanti simpannya di Google Drive Bu. Ya. Oh, Kalau misalkan belum ini nanti disimpan aja dalam satu folder. Misalkan di flash disk atau misalkan di laptop bikin aja folder modul 1 misalkan ya Bapak Ibu. Nah, itu isiannya terserah kita ya, Pak? Atau nanti dinilai juga isiannya itu? dinilai Yang checklist-checklistnya. dinilai Bu, dinilai. Ya, tadi saya bilang Ibu ya, Bapak. Jadi diusahakan sudah semua, tapi kalau memang belum satu dua sajalah ya yang belumnya. Syukur sudah semua. Soalnya saya belum ada ngerjain itu, Pak. Nggak apa-apa Bu. Nah kemudian Bapak Ibu Nah nanti di sini, nah ada hasil telaah ya Bapak Ibu. Nah, di sini hasil telaah ini mempublikasikan setelah Bapak Ibu pada platform media sosial dan mintalah pendapat dari rekan sejawat Bapak Ibu semuanya. Kemudian mempublikasikan di grup jejaring rekan sejawat dan mintalah 1-2 orang rekan untuk memberikan tanggapan. Kemudian mempublikasikan di blog pribadi dan minta rekan sejawat Bapak Ibu untuk memberikan komentar. Buktinya tuh apa Pak? Nanti dibuktikan dengan apa? Dokumentasi kah? Jadi nanti ini milih salah satu aja Bapak Ibu, milih ya. Jadi nanti bisa mempublikasikan di platform media sosial ya, di TikTok, WhatsApp dan sebagainya, di TikTok, Facebook, Instagram bisa ya. Nah nanti di situ rekannya ada yang komen ya, ada yang komen. Oh ya, Atau juga di sini mempublikasikan di grup penjaring rekan sejawat ya. Berarti di grup penjaring bisa di WhatsApp ya Bapak Ibu ya, di WhatsApp. Kemudian mempublikasikan di blog pribadi. Kalau Bapak Ibu punya blog ya di blog. Yang keempat, presentasikan pada rapat guru. Nah, jadi ini tidak usah dikerjakan semua Bapak Ibu. Mana yang menurut Bapak Ibu gampang dan mudah dikerjakan salah satunya. Ya, ya mungkin yang lebih mudah sih mungkin di media sosial Bapak Ibu ya, di TikTok atau misalkan di Facebook, di Instagram. Ya, nanti tinggal ini. Nah, nanti ini kan nanti Bapak Ibu ada hasil telaah pembelajaran yang di atas Bapak Ibu ya. Nah, nanti dilampirkan di Google Drive telahannya apa. Nah, kemudian dilampirkan juga hasil dari screenshot Bapak Ibu sudah upload. Kemudian di situ ada juga terlihat rekan Bapak Ibu untuk berkomentar. Seperti itu. Pagi mau nanya Pak, itu gimana ya contoh pada saat kita memberikan pertanyaan kepada guru rekan sejawat ini Pak, biar dijawab gitu. Pertanyaannya gimana Pak? Contoh misalkan di grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Grup, misalkan pasti Bapak Ibu punya grup ya sekolahnya masing-masing. Jadi mohon maaf Bapak Ibu waktunya ini adalah hasil telaah, misalkan telaah pembelajaran yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Silakan dibaca gitu kan ya. Dan mohon dikomentari. Dan nanti kan pasti di bawahnya ada komentar. Itu kayak gitu. Gitu aja udah cukup, Bu. Itu aja. Jadi nanti yang pertama sih ya filenya ya ini kan dibuat, kemudian nanti di-share aja di grup WhatsApp ya, ataupun misalkan di media sosial juga boleh. Mungkin kalau di media sosial ya mungkin bisa berupa video mungkin ya di misalkan di HP mungkin ya di scroll kayak gitu, atau misalkan di screenshot tinggal di-upload saja di Instagram, di IG ataupun di TikTok ataupun di Facebook. Nanti tinggal teman-teman kita yang berkomentar seperti itu. Nah ini minimal ini ya 1-2 orang, kalau bisa lebih dari 1-2 orang atau 3 orang supaya bagus nilainya. Oke, ini untuk telah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, nah
Di terakhir ini pasti nanti Bapak Ibu setelah mempelajari semuanya, nanti di sini ada pembuatan aksi nyata ataupun jurnal. Nah, ini adalah ya jurnal sederhana. Nah, ini kan pasti sini disimpan di dalam Google Drive pribadi dalam bentuk PDF ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya di sini dijawab saja ide apa yang Ibu ini, kemudian perencanaannya apa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah ini dari apa namanya? Jurnal ini nanti Bapak Ibu minimal 300 kata Bapak Ibu ya. Minimal 300 kata. Nanti untuk yang menentukan 300 katanya nanti Bapak Ibu bisa membuatnya di Word saja. Nanti kan di Word itu apa namanya ada ya keterangan kata-kata yang nanti saya berikan contoh. Oke, seperti itu. Nah, nanti setelah kita buat aksi nyata di sini ada latihan pemahaman. Nanti ini latihan pemahaman ini tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu ya. Nanti tinggal diisi saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada cerita reflektif. Sama Bapak Ibu, untuk cerita reflektif ini juga ya. Dengan ceritakan bagaimana prinsip UBD dapat membantu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dijelaskan oleh Bapak Ibu semuanya. Ini sama Bapak Ibu minimal 300 kata ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tidak 300 kata ya nanti mempengaruhi nilai juga ya. Dan itu juga mempengaruhi validasi dari jurnal yang Bapak Ibu nanti diupload buat Kemendikbud ya. Nah, ini juga pasti di dalam diferensi juga sama Bapak Ibu ya. Ada telaahnya, kemudian juga ada aksi nyata ataupun jurnal yang kita buat, jurnal sederhana. Jadi secara tidak langsung di dalam satu modul, untuk modul pertama ini kurang lebih ada 4 jurnal Bapak Ibu yang nanti akan kita buat ya. Nah, kemudian di sini untuk post test. Nah, post test di sini juga harus Bapak Ibu kerjakan ya. Ini ada buat nilainya dan semuanya adalah 25 nilainya. Mempengaruhi tidak untuk proses? Tidak Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti nilai Bapak Ibu kecil, ulangi lagi sampai nilainya maksimal Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Kalau misalkan tadi ada di grup itu ada yang nanya kalau lebih dari 10 kali gagal nggak Pak? Kalau belum nilainya 25 itu nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa Bu. Tapi kalau memang kalau ada waktu ya kita coba-coba lagi aja, nggak masalah. Nah, Bapak Ibu di sini Nggak tahu nanti apa. ketika kita sudah selesai proses 1 2 3. Nah, di sini kita akan mengupload ya, mengupload dari hasil karya terbaik kita dari aksi nyata yang 1 2 3 4 ini Bapak Ibu. Jadi pilih yang paling gampang dan yang terbaik ya. Karena ini kita akan mengupload ini nanti yang menilainya langsung yaitu dari tim validator dari Kemendikbud Bapak Ibu ya. Jadi memang yang awal-awal itu adalah sistem ya, sistem dulu yang mendeteksi apakah apa namanya hasil karya jurnal kita itu original tidak ya, plagiatisme tidak. Nah, nanti kalau misalkan plagiatisme sama seperti yang lainnya hanya kita kopas-kopas atau kita buat asal-asalan sebagainya, nah nanti itu akan terdeteksi oleh sistem, maka akan langsung dikembalikan. Tapi kalau misalkan sudah sesuai jurnal-jurnal kita, memang itu hasil karya kita, kemudian isi-isinya sudah sesuai, maka otomatis langsung masuk ke dalam tim validator apa namanya jurnal ya, tim validator jurnal PPG ya, seperti itu. Nanti kalau sudah sesuai ya berarti nanti langsung divalidasi dan diloloskan oleh tim PMM kayak gitu. Nah, ini Bapak Ibu sama semua untuk yang ritmenya, sistemnya sama semua ya. Untuk yang sosial emosional di sini ada 3, berarti nanti buat 3 jurnal. Nah, nanti terakhirnya di sini kita upload mana yang terbaik.
untuk yang kebutuhan khusus juga sama Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah hijau semua, nah nanti Bapak Ibu ini tinggal bisa ini akan biru ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa yang pertama mengikuti tryout dulu. Kemudian baru bisa daftar UKPPIG seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan sekarang memberikan apa namanya? Tips dan triknya Bapak Ibu ya, supaya apa namanya? Cepat bagaimana kita membuat jurnal. Baik, tadi saya sudah ini Bapak Ibu sudah sampaikan bahwasanya tiap-tiap modul itu ada estimasi pengerjaan. Yang pertama modul 1. Modul 1 itu harus estimasinya adalah 12 hari. Kemudian untuk yang modul 3 itu estimasinya adalah 7 hari dan modul 3 itu estimasinya 10 hari. Pak, gimana kalau misalkan saya mengerjakan apa namanya modul-modul ini, misalkan ternyata ini sudah selesai dalam waktu sehari, ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, dalam prinsip pengajaran tadi kan sudah saya jelaskan itu 12 hari. Bagaimana kalau misalkan kita ini sudah selesai 1 hari? Baik Bapak Ibu, ini hanya konsumsi kita aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak usah diekspor ke yang lain. Dan ini karena memang khusus di grup kelas saya. Baik, Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu ini mengerjakan sehari, ya, kemudian Bapak Ibu udah selesai aja, kemudian langsung di sini dan di situ dalam sistemnya Bapak Ibu untuk video di scroll dipercepat, kemudian modul-modul juga tidak dibaca ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu langsung mengerjakan aksi nyata ini, jurnal ini, maka Bapak Ibu terdeteksi Bapak Ibu melakukan pelanggaran dalam PPG ini ya. Nah, ini apa akibatnya? Mempengaruhi dinilai. Nah, ini bisa diakalin oleh kita Bapak Ibu. Tidak apa-apa, kita mengerjakan ini 1 hari Bapak Ibu. Ya, ini 1 hari nggak apa-apa. Yang terpenting target kita adalah kita hijau dulu Bapak Ibu. Kita hijau dulu ini semuanya, ya. Karena memang kita untuk validasikan dari kita kirim ke Kemendikbud itu lumayan lama, ya. 5 hari, bahkan adanya seminggu. Oke, target kita di sini dulu, ya. Nah, nanti kalau kita sudah hijau Bapak Ibu, baru kita kembali lagi Bapak Ibu di sini. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang memang apa namanya? Materi-materi seperti video ini Bapak Ibu misalkan hanya di scroll seperti ini ya Bapak Ibu untuk yang dibuka yang kedua kalinya boleh silakan dilihat saja. Pembelajaran atau CP. Nanti Bapak Ibunya bebas mau kemana aja silakan. Misalkan mau makan kayak atau Bapak Ibu lagi ngajar, tapi ini dibuka Bapak Ibu. Ya. Ini dibuka. Ya. Oke. Nanti sama ini juga untuk ini juga dibuka aja Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibunya malas atau memang banyak kegiatan, dibuka-buka saja, udah biarin aja biar apa namanya? On jalan untuk untuk apa? Video ini kayak gitu. Untuk minimal video ini minimal setengah Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sudah setengah melihat di sini, udah nggak usah dilanjutkan tidak masalah ya, minimal setengah, lebih sedikit udah bisa masuk nilai ya, seperti itu ya. Jadi kemarin ada beberapa di kelas kita Bapak Ibu, Pak ini saya sudah selesai untuk apa namanya untuk modul 1 dalam 1 hari saya ingin mengerjakan modul yang lain ya. Lihat Bapak Ibu, pokoknya dalam 1 hari itu Bapak Ibu jangan mengerjakan 2 modul ataupun 3, 1 modul aja cukup ya dikerjakan ya kalau ingin selesai ya. Nanti boleh silakan untuk di scroll. Tapi tetap Bapak Ibu untuk hari berikutnya, misalkan Bapak Ibu lagi ngajar ataupun lagi apa, Bapak Ibu sembari buka link ini
tinggal dijalankan saja ya, supaya nanti kelihatan memang Bapak Ibu melihat video dan lain sebagainya ya. Jadi langkah pertama yang terpenting Bapak Ibu, target kita adalah ini Bapak Ibu ya, kita akan membuat jurnal yang akan dinilai oleh Kemendikbud ya. Nanti untuk selanjutnya jika Bapak Ibu ada waktu, tetap ini harus dibuka ya, supaya nanti masuk nilainya kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti untuk hari berikutnya, misalkan tinggal kita buka PSE-nya. Nah, PSE juga sama, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu memang ini, boleh dulu di download ini ya, ininya. Kita download, kita simpan dalam satu folder, diarsipkan ya, jangan sampai hilang karena nanti di sini barangkali ada petunjuk, pertanyaan dan sebagainya yang harus kita isi. Jadi sama bagus, silakan nanti untuk materi-materi yang memang ini tinggal di di download saja oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi tetap Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah selesai di dalam modul-modul ini, ketika Bapak Ibu hari pertama itu hanya melihat-melihat saja, kemudian plus di download materi-materinya, ini pasti akan hijau Bapak Ibu. Cuma nanti akan ketahuan seberapa lama kita membukanya ya. Nanti tinggal buka aja kayak gini, udah biarin aja agak lama. Nanti Bapak Ibunya udah mau kemana kek, ya mau ngajar atau dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Yang penting nanti view tampilannya ada di modul yang Bapak Ibu lagi pelajari di sini ya. Jadi supaya nanti terdeteksi memang Bapak Ibu mempelajari modul-modul itu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu menginginkan hal instan Bapak Ibu ya, dan memang nggak ada waktu untuk membaca dan sebagainya ya. Jadi ini saya kasih trik saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mempercepat boleh, silakan. Tapi ingat Bapak Ibu, saya nggak mau Bapak Ibu dalam satu hari ini mengerjakan ini semua 3-3 saya nggak mau ya. Idealnya Bapak Ibu dilewat satu hari lah, 2 hari sekali. Misalnya kalau memang kita ingin benar-benar ingin menghijaukan ini ya. Misalkan hari ini hari Minggu, berarti modul ini dulu. Nah, nanti untuk berikutnya adalah berarti hari Selasa Bapak Ibu. Selasa PSE. Selasa dilewat lagi Rabu, Kamis atau Jumatnya ke pengantar pendidikan. Kita hijaukan ya. Ingat Bapak Ibu, 1 minggu ini kita target menghijaukan dulu Bapak Ibu ya, menghijaukan ini semua. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, dibuka-buka lagi aja ya, lagi senggang dan sebagainya, dibuka. Kalau video, biarkan video itu berjalan. Kalau memang materi yang seperti di PS ini kan nggak ada videonya Bapak Ibu ya. Oke, biarkan Bapak Ibu ngebuka saja seperti ini. Biarkan ngebuka, nanti tinggal kemana oleh Bapak Ibunya. Ya, jadi nanti supaya terdeteksi Bapak Ibu memang betul-betul mengerjakan. Kayak gitu. Nah, itu sedikit tips Bapak Ibu dan triknya. Nanti supaya Bapak Ibu terdeteksi oleh sistem memang Bapak Ibu adalah melakukan mengerjakan modul-modul, memang membaca-baca modul juga gitu. Jadi intinya di dalam modul-modul ini adalah salah satu perkuliahan Bapak Ibu semuanya ya. Ketika saya itu perkuliahannya kita bertatap muka, ada dosen seperti ini Bapak Ibu secara virtual ya. Jadi ini mengganti perkuliahan Bapak Ibu semuanya. Dan untuk yang pilotik nanti untuk pilotik kan hanya tahap 1 dan 2 saja. Dan untuk yang 3 itu namanya masif. Nah, nanti ini sistemnya seperti apa saya kurang paham, dan memang ini cuman waktu itu masih ada bocoran, nanti tetap masih di PMM. Jadi di PMM itu hanya mengerjakan tugas-tugas saja. Nah, tapi nanti ada perkuliahannya, ada tatap muka seperti virtual. Katanya untuk yang nanti 300.000 guru itu ya di bulan Oktober seperti itu. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung sekali yang piloting pada tahap ini. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk Untuk tugas-tugasnya Kang dikerjakan juga. Iya, betul dikerjakan. Dikerjakan.
Tapi kita apa namanya? Fokusnya tapi kita fokusnya Bapak Ibu, kita menghijaukan ini dulu ya Bapak Ibu ya. Bisa bisa dilewatin ya berarti tugasnya. Dilihat dulu aja nggak apa-apa ya. Dilihat dulu aja nggak apa-apa. Yang penting kita fokus dulu ya. Jadi minggu ini Bapak Ibu kita menghijaukan dulu modul-modul ya. Tapi untuk menghijaukannya nggak boleh dalam satu hari hijau semua dalam 3 modul ini. Satu hari hanya satu modul aja. Nanti dilewat aja ya. Itu yang saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Nanti untuk yang tugas-tugasnya boleh dilewat dulu aja. Jadi cuma buka-buka aja ya Pak, belum mengerjakan tugas. Ya betul. Belum mengerjakan tugas ya. Pak, untuk tugasnya nanti dibantu nggak, Pak? Nanti saya berikan contohnya Bapak. Nanti saya berikan contohnya tugas-tugasnya. Nanti ada Yang termasuk yang checklist tadi ya Pak ya. boleh. Nah, kemudian untuk yang tugas itu kan direkomendasikan Bapak Ibu apa namanya itu menggunakan Word ya. Ya, sebenarnya menggunakan Canva juga tidak masalah aslinya Bapak Ibu. Yang terpenting di dalam Canva-nya itu tidak banyak gambar-gambar ya, animasi ataupun dan sebagainya Bapak Ibu. Contoh ini yang bimbingan saya, Bu Evi. Bu Evi ini dari apa sumber. Nah, ini Bapak Ibu beliau sudah tampil belum Bapak Ibu? Belum. Loading ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, beliau ini mengambilnya adalah diferensiasi. Jadi menurut beliau ini paling mudah, kemudian yang memang bagus adalah diferensiasi. Nah ini contohnya. Nah nanti di dalam jurnal itu nanti Bapak Ibu silakan saja ya Bapak Ibu. Nanti misalkan halaman pertama pengertiannya. Nanti untuk yang kedua ini jadi maksimal Bapak Ibu ya maksimal kalau menggunakan Canva ya 3 lah. 2-3 untuk yang materi-materinya. Nanti yang lainnya adalah rancangan. Karena yang apa namanya? Di dalam modul itu kan dibuatnya hanya rancangan Bapak Ibu ya, rancangan. Tapi kalau misalkan mau dikasih ini tidak masalah nggak apa-apa. Nah ini rancangannya seperti ini Bu Evi. Ingat Bapak Ibu hanya rancangan pembelajaran ya. Nah kan beliau juga hanya memberikan rancangan saja. Nah nanti Pak boleh nggak kalau misalkan ditambah modul ajar boleh-boleh saja ya. Nanti untuk yang modul ajar yang bisa dilampirkan di ini di belakang nggak apa-apa ya betul di belakang kayak gitu. Nah di sini Bapak Ibu untuk ini jadi ada di dalam jurnal itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah pembukaan atau pendahuluan. Untuk pembukaan atau pendahuluan nanti boleh materi yang seperti ini. Hanya inti-intinya saja, nggak usah panjang-panjang. Intinya adalah rancangan, Bapak Ibu, ya, rancangan. Terus, maaf, berarti 4 rancangan. Terus yang kedua adalah umpan balik dari audiens, siswa atau guru. Nah ini, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tadinya Bu Evi ini dia ditolak Bapak Ibu. Kenapa ditolak? Nah, beliau ini umpan balik yang betul adalah menggunakan ditulis langsung Bapak Ibu. Tidak seperti ini. Ya. Kalau seperti ini tidak sesuai. Ya. Jadi untuk akurat supaya langsung divalidasi Bapak Ibu, untuk umpan balik ditulis langsung. Berupa selembaran. Nanti akan saya berikan di grup contohnya ya. Umpan balik nanti bisa Bapak Ibu dimodifikasi. Nah, jadi Bu Evi ini tadinya seperti ini Bu. Hanya siswa aja dan diketik lagi
Nah, ini umpan balik rekan sejak juga sama seperti ini. Nah, akhirnya saya bilang, Bu, tolong Bapak Ibu silakan sekarang buat umpan balik, ditulis di kertas atau misalkan di print, kemudian rekan sejawat suruh ngisi. Akhirnya beliau diperbaiki ngisi dari tempel di sini. Dan alhamdulillah lulus validasi. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi minimal 2 Bapak Ibu ya untuk umpan balik. Nah, ini refleksinya minimal 300 kata Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama pendahuluan, kemudian isi rancangan, kemudian yang ketiga umpan balik, yang terakhir refleksi atau kesimpulan. Ya, itu isi-isi jurnal. Ini kita jurnal sederhana ya Bapak Ibu, bukan jurnal ilmiah. Coba ulang Kang, tadi apa? 7 apa nih? Yang pertama itu adalah pendahuluan, ya. Nanti untuk yang pendahuluan itu ya nanti bisalah misalkan tadi nanti kalau UBD apa itu UBD, kemudian kelebihan apa atau manfaatnya apa gitu ya. Nah, ini kalau di PowerPoint ya maksimal 3, kalau misalkan di Word maksimal 1 halaman Bapak Ibu ya. Untuk yang pendahuluan itu 1 halaman, tidak boleh lebih. Kalau untuk di Word, Pak, itu gimana cara untuk ambil gambarnya dari PPT ya? Gambar apa, Bu? Di situ kan ada gambar bergambarnya gitu. Ini kan kalau dari Canva kan kita bisa ambil tema atau template yang ada gambar gitu, nah. Gak Ini usah, Bu. contohnya ini. Gak usah gak usah kalau di Word gak usah kasih gambar juga, gak masalah, gak apa-apa, Bu. Jadi polos saja warna Polos, putih. polos aja, iya. Kalau misalkan mau dikasih list, kan biasanya di Word tuh ada ya list-list gitu ya, dipilih aja gak apa-apa, gak masalah. Kayak gitu. Sebenarnya Bapak Ibu, di Canva juga kan ada yang dokumen ya. Saya kemarin, kebetulan saya juga kan ngejokiin Bapak Ibu ya. Saya juga ngejokiin pembuatan jurnal. Tapi Bapak Ibu jangan ya, kan Bapak Ibu lebih bingung masa dijokin lagi sama saya. Saya ngebuatnya itu dari ini Bapak Ibu, dari Canva. Nanti saya ini kasih tahu ya. Nanti di sini. Nah, jadi tadi ini ya. Jadi untuk yang pendahuluan kalau di Word itu maksimal 1 halaman Bapak Ibu, tidak boleh lebih ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rancangan. Rancangan sih bebas mau berapa aja. Berapa halaman aja bebas. Kemudian nanti yang ketiga adalah nanti harus ada ini Bapak Ibu ya, dokumentasi. Wajib ada dokumentasi ya. Wajib ada dokumentasi. Kita lagi diskusi dengan rekan sejawat. Ya, memang yang wajib itu ini kan rancangan Bapak Ibu ya. Jadi rancangan itu yang wajib itu adalah diskusi dengan rekan sejawat. Kalau dengan siswa itu nggak wajib. Karena ini rancangan. Kenapa semuanya rancangan semua Bapak Ibu? Karena nanti dipraktekkan ketika Bapak Ibu uji kinerja. Jadi nanti ketika uji kinerja ini Bapak Ibu akan mengambil ya asesmen yang mana? UBD ya, understanding by design, kemudian diferensiasi, RTL ataupun itu yang lainnya, ada 4 itu yang akan diambil nanti. Nanti kan saya jelaskan. Dan nanti saya akan jelaskan bagaimana kita membuat modul ajar dalam 1 menit langsung jadi. Ya, mungkin kemarin Panika sudah ikut ya. Itu Panika mungkin tahu. Nah, kemarin itu kan saya salah ngasih link di grup Alpha Academy ya untuk yang Sudah, Pak. ya. Panika tahu karena ikut gitu kan ya. Jadi saya kasih tahu tips dan triknya bagaimana membuat jurnal modul aja dalam 1 menit, bahkan belum 1 menit juga, beberapa detik langsung jadi. Nanti untuk persiapan UKIN Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu fokus aja modul-modul ini selesai. Nah, kemudian nanti di sini dokumen, kemudian umpan balik Bapak Ibu. Oke, saya ulang lagi, umpan balik tidak seperti ini yang saya harapkan ya. Umpan balik nanti seperti ini. Pak, boleh nggak dikasih foto ya? Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dipotong kayak gini juga udah cukup, Bapak Ibu ya. Ya, ada refleksi, selesai. Oke, saya tampilkan yang punya ini ya, yang saya kerjakan Bapak Ibu sebentar.
sudah tampil Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Ini nanti untuk sesi pertanyaan nanti saya jawab nanti Bapak Ibu ya. Ini sudah ada banyak chat. Iya Pak, saya nanyanya nanti diborong ya Pak. Boleh, mangga. Oke, kita kan sekarang lagi jurnal dulu ya Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah tips dan trik modul, sekarang kita ke jurnal. Nah ini Bu Lina Bapak Ibu. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Saya tampilkan dulu ya, supaya lebih jelas. Tampilkan dulu. Nah ini Bapak Ibu, ini saya buat di Canva. Di Canva-nya di dokumen. Cari yang dokumen. Ya. Jadi Bu Lina ini dia waktu itu buat Bapak Ibu, buat udah sampai 4 kali kalau tidak salah. Dia gagal terus. Kemudian pas H-4 apa H-5 waktu itu ya. Dia, udahlah Pak, saya udah nyerah atau udah nangis sampai dia udah stres dan sebagainya. Akhirnya dia, udahlah terserah Pak Indra aja. Apa namanya, direvisi dan sebagainya, dicek gitu kan ya. Nah, akhirnya saya buat ulang ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di dalam ini kan sebentar itu ngambilnya berdiferensiasi. Tadinya beliau mengambil itu TART ya, TART. Saya ambil diferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam setiap subtopik Bapak Ibu ya, seperti UPD, kemudian diferensiasi, TART, RTT itu kan ada aksi nyata Bapak Ibu ya, ada jurnal. Nah, jurnalnya itu berupa pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jurnalnya ini boleh Bapak Ibu ya dimasukkan ke dalam nanti. Jadi kan nanti Bapak Ibu kan buat ya, yang tadi saya ini kan yang aksi nyata itu dibuat. Nah, nanti misalkan di sini di Word dimasukkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya yang jurnalnya akan diupload. Jadi supaya nanti Bapak Ibu tidak capek-capek lagi ya. Nah, ini saya seperti itu Bapak Ibu triknya ya. Jadi apa namanya? Nah, tadi kan ada pertanyaan, ide apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah belajar topik ini? Saya masukkan ke sini. Ini juga sama ada 3 pertanyaan kalau tidak salah. Nah, baru kita membuat rencana pembelajarannya ya. Jadi boleh kita masukkan awal-awal pendahuluan ini pertanyaan atau jawaban jurnal berupa jurnal topik-topik yang sebelumnya yang 4 itu udah, kalau yang topik pertama asesmen ya. Ini saya ambil yang diferensiasinya. Jadi supaya terpakailah gitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu pendahuluan pengertian tentang diferensiasi, kemudian jenis-jenis diferensiasi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi hanya 1 halaman Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini, kemudian lanjut ke rencana pembelajarannya. Ya. Nah ini Bapak Ibu, untuk rencana pembelajaran seperti ini. Ya. Ini rencana pembelajaran. Ya, ataupun misalkan ya mungkin ini seperti modul aja, tapi ini lebih ringkas Bapak Ibu ya, tidak panjang dan sebagainya. Karena rencana ya Mbak, pasti masih inilah sedikit dan ringkas. Nah, kemudian nah, di sini Bapak Ibu di dalam rancangan kegiatan itu, di situ kita harus mencirikan di mana diferensiasinya. Ya. Jadi diferensiasi itu ada apa namanya? Ada 3 diferensi apa namanya? Proses, kemudian konten dan produk. Itu. Nah, kemudian dokumentasi pembelajarannya Bapak Ibu.
Nah, ini yang penting adalah kegiatan diskusi dengan rekan sejawat. Kalau yang dengan siswa itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu penting. Nah, ini seperti ini buat Bapak Ibu. Dapat Ram. Nah, nanti ini apa namanya ditulis ya Bapak Ibu seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu bisa semualah membuat jurnal karena untuk PPG ini jurnalnya jurnal sederhana ya, jurnalnya tidak ribet ya seperti jurnal-jurnal yang ilmiah atau jurnal-jurnal yang nanti akan kita publikasikan Bapak Ibu. Nah, gitu. Dan saya juga pernah coba Bapak Ibu saya buat sebentar. Nah, ini juga sebenarnya. Ini jurnal 3. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ngeblur, Pak. Kelihatan, Pak. Lagi loading. Sudah kelihatan. Kelihatan ya. Nah, di sini untuk ya, harusnya saya ini dulu ya, Bapak. Ini berarti langsung ketiga. Nah, di sini untuk pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Oke. Nah, ini kalau masuk ini saya ya sama di sini. Di sini kan untuk yang apa namanya? Anak berkebutuhan khusus ada 2 Bapak Ibu modulnya. Modul yang tentang pendidikan inklusif, satunya tentang apa sih gaya belajar masih yang satunya tentang keragaman peserta didik ya. Nah, waktu itu nah itu kan di situ juga dibuat Bapak Ibu ya, di dalam jurnal tersebut dibuatnya apa? Dibuatnya yang pertama itu yang di dalam subtopik Bapak Ibu. Di dalam subtopik itu kan ada pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya buka PMM, muncul nggak Bapak Ibu? Atau masih di Canva ya? Belum muncul, Pak. Masih kan, Pak. Masih di Canva. Ya. Bentar, kita tulis stop. Pakai apa ya supaya langsung. Oke. Tadi ini ya, modul 1, sekarang kita ke modul 3, nggak apa loncat lah. Nah, ada 2 Bapak Ibu, keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif. Nah, di dalam keragaman peserta didik juga sama, di situ ada aksi nyatanya. Aksi nyatanya atau jurnalnya adalah berupa pertanyaan. Ini Bapak Ibu nanti dijawab saja pertanyaan ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang pendidikan inklusif juga sama. Ini pertanyaannya. Nah, nanti tadi kan itu yang saya tampilkan adalah karya terbaik Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat untuk yang pendidikan, kebaca nggak Bapak Ibu nih? Saya zoom ya. Baca nggak Bapak Ibu? Nah, di sini aksi nyata atau jurnal untuk pendidikan inklusif. Nah, pada akhir pembelajaran topik tentang pendidikan inklusif dan seterusnya, ya nanti Bapak Ibu buat ringkasan, bisa berupa mind map, infografis, atau ringkasan. Nah, berikutnya refleksikan pembelajaran ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapat setelah mempelajari konsep pendidikan inklusif ini? Ini jawab dan seterusnya.
Nah, ketika sudah menjawab ini, nah setelah melakukan refleksi, tuliskan rancangan atau rencana aksi nyata yang terkait pembelajaran yang inklusif, ya, rencana pembelajaran. Nah, jadi apa namanya, dari ini kan untuk yang tadi keragaman peserta tadi juga sama Bapak Ibu. Ada pertanyaannya, ada eh, rancangan saja, ya. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, kalau saya itu ini Bapak Ibu, kalau saya menyuruh kepada rekan-rekan saya supaya bisa dipakai, ya, aksi nyata, ya, aksi nyata ini, jurnal ini dilanjutkan saja, ya, untuk diupload di dalam ini jurnal yang akan eh, diberikan atau kita kirim ke Kemendikbud. Nah, ini nggak ada ya. Ini harusnya saya minta akun yang Bapak Ibu yang belum di ini. Jadi nanti di sini tuh ada apa namanya, ya, pertanyaan juga, bukan pertanyaan sih, langkah-langkah, ya. Nanti silakan Bapak Ibu memilih, ya, memilih jurnal, ya, yang sudah dikerjakan yang dalam subtopik di atas itu, ya, yang terbaik. Nah, nanti di sini ada tambahannya, lampirkan apa namanya, foto, lampirkan umpan balik dari rekan sejawat dan dokumentasinya. Ya, berarti kan tinggal ditambah umpan balik dan ini Bapak Ibu apa namanya itu, umpan balik kemudian dokumentasi Bapak Ibu, ya. Jadi kan dari aksi nyata ini, ya, kita aslinya sudah ada bahan kan, tinggal melanjutkan saja, ya, yang tadinya hanya pertanyaan kemudian rancangan tinggal ditambah untuk yang diupload itu. Nah, di sini tadi adanya dokumentasi, ya, dengan diskusi dengan rekan sejawat, kemudian umpan balik, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal dilanjut aja supaya nanti gak usah kerja dua kali ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya stop dulu. Saya buka lagi. Pokoknya saya untuk yang rekan-rekan saya yang masuk dalam tim ini, supaya tidak ribet, saya berikan arahan seperti ini Bapak Ibu. Udah langsung aja, dilanjut aja, ya. Ini kan tadi kan, ya, untuk yang jurnal awal. Nah, ini. Jelas nggak Bapak Ibu? Nggak saya zoom. Gimana Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Nggak usah saya zoom, ya. Tahu kalau besok, Pak. Nah, ini ya Bapak Ibu, nah itu dia. Nah, ini, nah, ketentuan membuat jurnal. Satu, menyertakan dokumen tugas terbaik yang dipilih. Berarti kan yang terpilih adalah yang inklusif, ya. Kemudian menyertakan umpan balik rekan sejawat dari mitra terlibat, peserta didik atau guru atau mitra lainnya. Nah, ini tinggal ditambah aja Bapak Ibu di sini tuh. Nah, nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Nanti kalau bisa sih Bapak Ibu di Word saja Bu, jangan di apa namanya, di Canva. Nah, ini rancangannya, yaitu rancangan seperti ini. Sederhanakan ya, itu rancangannya, step by stepnya. Ini dokumentasinya, diskusi dengan rekan sejawat. Nah, ini hasil yang terbaik dari rekan sejawat. Nah, seperti ini. Yang penting ada bukti autentiknya yang kita berikan, ditulis oleh rekan guru kita Bapak Ibu. Nggak usah pakai foto ini juga nggak masalah, yang penting mah ada ini yang Bapak Ibu buktinya. Seperti itu. Oke, sekarang kita contoh ke yang kita Bapak Ibu. Yang kedua ya, yaitu PSE. Sebentar.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini nggak ada yang PSE-nya. Apa yang di laptop yang satunya? Nah itu Bapak Ibu, apa namanya, sama sih yang PSE juga Bapak Ibu. Kalau saya itu mengarahkan kepada rekan-rekan, silakan untuk yang memang jurnal-jurnal yang dalam subtopik itu yang dibuat nanti tinggal ditambahkan saja, ya, ditambahkan dengan apa tuh namanya, foto dokumentasi, kemudian umpan balik itu selesai. Jadi kita tidak usah buat ulang dari awal. Kayak gitu. Itu ya sedikit tips dan trik kita membuat jurnal seperti itu. Nanti di grup saya kasih penangkatan lagi deh Bapak Ibu, ditulis ya. Barangkali nanti Bapak Ibu poin-poinnya lupa ya, seperti itu. Dan nanti saya share juga Bapak Ibu ya untuk yang pembaliknya. Oke, saya contoh dulu di apa umpan balik sebentar. Pak mau tanya, Boleh, enggak sambil ini saya loading. Boleh, enggak Bu? ini katanya kemarin kan nggak boleh lihat di Google atau hal yang lainnya. Nanti gimana Pak? Kalau misalnya kita mau cari sumber materinya gitu Pak. Katanya nanti terbaca algoritmanya Pak. Kalau di jurnal gitu Pak ya. Enggak boleh apa Bu? Enggak boleh lihat referensi di Google. Ya dari copy paste atau lihat dari Google gitu Pak. Katanya itu terbaca dari algoritma PMM katanya Pak. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau ngambil ya referensi dari Google, Bapak Ibu bisa diparafrasekan. Ya, tidak langsung tok 100% itu ngambil dari Google atau browser. Jadi silakan oleh Bapak Ibu itu diparafrasekan. Jadi diparafrasekan itu eh, apa namanya tuh, ditambah-tambah dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri ya, Hmm. kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan top itu nanti ya mungkin ada sistem yang mendeteksi bahwasannya itu adalah plagiatisme ya. Tapi tidak masalah. Jadi dalam membuat karya ilmiah, skripsi dan sebagainya, itu kan kalau memang kita mau mengambil referensi ya dari yang lain juga tidak masalah, asal jangan melebihi eh, apa namanya 45%. Jadi kalau misalkan 45% ke bawah itu tidak masalah, nggak apa-apa. Kalau lebih itu nanti bisa kedeteksi. Begitu Bu. Bentar. Nah, ini ada ketemu baru umpan baliknya.
Pak, maaf saya mau tanya boleh? Ya boleh, mangga Bu. Gini Pak, kemarin saya dalam satu hari itu membaca satu topik hijau semua tuh Pak. Hmm. Tapi untuk cerita reflektifnya saya belum isi. Jika saya isi di hari keempat atau hari kelima itu berpengaruh juga nggak sih Pak terhadap nilai? Tidak Bu, tidak masalah. Nggak masalah ya Pak. Lalu ini Pak, saya mau tanya lagi. Tadi kan kalau dari Bapak kan modul pertama itu tentang UBD ya Pak. Iya. Nah, kalau di saya itu yang modul pertama itu tentang PSE Pak. Apakah Oh Ibu SMK ya? waktunya? Iya, saya Hmm. SMK. Ya nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu ngerjakan sesuai dengan modul ya. Kalau memang di SMK itu memang, jadi memang tuh berbeda antara SMK kemudian SD, TK Nah, itu itu berbeda-beda. pengerjaannya juga sama Pak dengan yang tadi Bapak jelaskan kan kalau di Bapak kan PSE itu berarti 7 hari ya. Mm-mm. Gitu. Iya. Kalau PSE 12 hari. Nah, itu patokannya yang baik yang mana ya Pak? Takutnya ke deteknya saya telat nih ngerjain PS, PSE Pak. PSM Ibu sama aja kan? Tentunya ada 3 subtopik ya? Iya, 3 topik sama. Sama Tadi sih aja. pas saya lihat punya Bapak sama, cuman Sama. urutannya Iya. berbeda. Berarti UBD sama sama. Bu, 7 hari. Berarti PSE itu 7 hari ya, bukan 12 ya Pak? 7 hari. Oke, Pak. Nanti Lalu ini nanti kalau misalkan ibunya sudah selesai mengerjakan ya udah nggak apa-apa, udah sering-sering buka aja. Pokoknya kalau kita sudah cepat misalkan sehari selesai, karena kita di skip gitu kan ya, di download dan sebagainya sudah hijau, nggak apa-apa. Yang penting nanti sama bapak ibu semuanya sering buka modul-modul itu supaya nanti ketahuan bapak ibu aktif atau tidaknya ya. Jadi gitu. jadi waktu saya ini Bu, apa namanya, PPG itu kan menggunakan LMS ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau menggunakan LMS yang ada di SIM BKB itu ketahuan. Jadi berapa lama kita membuka aplikasi itu ketahuan. Jadi kita juga ketahuan kalau misalkan rekan kita membuka itu ketahuan ya. Nah, yang apa namanya, yang tersembunyi di dalam PMM ini ya, kita tidak tahu mendeteksi teman-teman kita itu, karena kan ini kan cakupannya nasional ya. Jadi kita tidak bisa mendeteksi kita berapa lama apa namanya, buka aplikasi PMM tersebut gitu. Jadi yang tahu itu hanya dari sistem di pusat Bapak Ibu. Kayak gitu. Soalnya saya kan juga ini Pak, kebetulan pernah seperti ini menggunakan aplikasi belajar gitu ya Pak. Itu pernah, jadi yang kedetek adalah yang terakhir Pak. Jadi yang awal-awal saya walaupun bukanya sering apa segala macam itu tidak terhitung. Makanya saya mau memastikan nih itu di total atau yang terakhir gitu Pak. Waktu membukanya yang terlamanya gitu. Jadi biasanya ada akumulasi Bu. Betul, memang setiap kali itu kita membuka sekian-sekian, hari ini sekian-sekian dan sebagainya. Jadi biasanya Iya betul ya akumulasi Pak. setiap harinya, Iya. akumulasi gitu. Sama ini Pak, saya masih bingung dengan istilah-istilah seperti misalnya membuat jurnal, aksi nyata dan segala macam itu tuh Pak. Itu membuat jurnal dan aksi nyata itu sama ya Pak? Karena tadi kalau saya mendengar dari penjelasan Bapak, Bapak bilang jurnal atau aksi nyata. Berarti itu sebenarnya sama. Sama aja Bu, sama aja. Jadi berarti misalnya membuat jurnal itu di halaman pertama nggak harus tentang pengertian materi yang akan kita jelaskan ya Pak, tapi bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang keluar pada topik-topik. Iya betul, dipakai aja itu supaya kita mempermudah lah. Jadi kita nggak usah 2 kali kerjaan, tinggal melanjutkan aja. Ya misalkan kayak di PSE itu kan, misalnya saya habis baca materi, terus ada pertanyaan apa yang tantangan apa yang pernah Bapak Ibu dapat gitu kan, atau berbagi pengalaman. Berarti kalau misalnya di jurnal saya isi di halaman pertama tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut nggak apa-apa dengan jawaban saya ya Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah Bu. Oke. Sama ini Pak, saya mau tanya, dokumentasi untuk aksi nyata itu kan, kalau tadi kan gambar ya Pak, itu perlu saya buat video nggak sih Pak, seperti PPG yang sebelumnya nih Pak? Tidak usah Bu, hanya gambar aja.
Oh gitu. Jadi nggak ada upload video seperti PPG sebelumnya ya Pak? Yang Nanti harus nanti ada Bu. Nanti pas UKIN ada. Mm-mm. tapi harus yang terbaru gitu Pak. Nggak boleh yang sama dengan jurnal yang pernah saya kerjakan Pak. Maksud Eh, saya biar boleh saya aja, nggak apa-apa. nggak mengulang gitu. Kebetulan kan saya sedang cuti melahirkan gitu kan Pak. Maksudnya biar saya nggak bolak-balik ke sekolah juga gitu. Terus Oh, kebetulan kalau yang video itu yang terbaru biasanya Bu. oh yang terbaru. Mm, Berarti dan nanti juga ketentuannya itu ada dari LPTK masing-masing Bu. Biasanya itu menggunakan pakaian hitam putih berdasi biasanya Bu. Biasanya kalau yang ibu-ibu pakai blazer biasanya kayak gitu. oh gitu. Oke. Sama tadi kan ada tuh yang membuat modul ya. Tadi Mm, kan kalau saya lihat yang Bapak dari Word ya, mm, itu kan isinya RPP sebagian lah ya Pak ya. iya sebagian. Heeh. Itu kalau misalnya saya pakai untuk video yang tadi saya maksud tadi itu boleh nggak sih Pak? Boleh-boleh Jadi saja. Boleh-boleh aja sama. nggak apa-apa nggak masalah Bu. Oh, Kebetulan nggak masalah. yang kelas kemarin ada dua kelas ya, yang satunya 30, yang satu 35. Itu semuanya ini apa namanya pakai yang sudah-sudah, tapi nanti sama mereka itu ditambah-tambah lagi Bu, dimodifikasi lagi gitu, ditambah-tambah lagi. Kalau ini Oh, kan rancangan sederhana ya. ya cuma selembar gitu ya. Mm-mm. Saya, saya materi yang akan saya berikannya sama gitu Pak. Nggak Maksudnya saya apa-apa, nggak cari materi yang lain gitu. nggak apa-apa, nggak masalah Bu. Oke, sudah boleh Pak. Sama ini Pak, saya mau tanya kalau apa tadi ya? Sebentar, nanti lagi deh Pak. Ntar saya Ya. lagi lupa. Bentar lagi Pak. Makasih Pak. Barangkali mangga yang lain Bapak Ibu. Saya kalau nggak ada saya ini dulu ya. Saya Pak. Oh ya mangga. Kayak sebentar ya Pak ya, saya share dulu yang ini. Satu lagi terakhir. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh umpan baliknya. Nanti saya share Bapak Ibu di grup. Nanti Bapak Ibu tinggal milih saja mau mana yang dipakai. Ini saya buat. Ini saya buat sendiri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu barangkali mau di apa namanya? Ya dimodifikasi atau dikurangin. Ini pertanyaan minimal dua Bapak Ibu ya, dua minimal pertanyaannya. Nanti Bapak Ibu mau ganti ya ini lebih mudah, nggak apa-apa. Ini hanya referensi aja. Nanti Bapak Ibu tinggal dimodifikasi aja ya. Kalau mau ambil yang itu diketik ulang aja nggak apa-apa kan Pak? Takutnya kalau di copy paste takut ketahuan gitu Pak. Gimana Bu? Kalau mau ambil yang dari Bapak ini kita ketik ulang atau boleh Boleh? copy paste? Copy paste boleh, nggak apa-apa. Misalkan Nggak terbaca ya Pak? tidak masalah. Ya atau misalkan nanti ininya diganti aja, jangan ada ininya, dihapus. Ya, Iya. ada sedikit perbedaan nggak apa-apa, perbedaan lah. Nah, Nah ini ya contoh dokumen saya kirim di grup. Tadi siapa Pak Muhammad Reja tadi yang ini siapa itu? Oke silakan Bapak Ibu, tadi siapa yang bertanya? Baik, sambil menunggu yang lain saya baca dulu ya di chat, barangkali ada pertanyaan. Pertanyaan saya sudah terjawab Pak tadi. Oh sudah. Sama Saya dengan Pak. Bu Putri tadi. Oh, iya. Izin Terima Pak kasih. ya. Oh ya mangga. Gimana Pak? Gini Pak, kan di kelas saya itu belum merdeka Pak. Hmm? Apakah saya harus pindah ke kelas yang merdeka atau pakai kelas sendiri tapi menggunakan kurikulum merdeka gitu? Anika ngajar di mana? SD? Kelas 3 Pak, SD. SD ya. Oh ya, kalau SD ada yang masih belum ya. Iya, iya. Hmm. Baru tahun depan nanti merdeka. Hmm. Ya nanti ya ini sih berarti kan penikah ini ya apa namanya? Ya kalau bisa sih nanti juga targetnya ketika kita UKIN Bapak Ibu ya. Nanti kalau UKIN itu kalau bisa Bapak Ibu mencari kelas yang memang anaknya bisa dikondisikan
bisa diajak kerjasama ya. Jadi eh, saya selalu bilang kepada rekan-rekan saya, kalau misalkan Bapak Ibu ngajar di kelas 1 atau 2 itu kan mungkin masih kurang dikondisikan ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngambil di kelas 5 atau kelas 6 itu nggak masalah. Ya silakan, yang penting untuk yang SD masih ranahnya di SD. Begitu. Jadi nanti tidak akan ketahuan ke Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu yang di dalam itu kan hanya apa sih, guru kelas kan? Kan bisa guru kelas tuh, guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk yang SD. Jadi tidak masalah ya. Jadi kalau yang saya anjurkan sih, kalau Bapak Ibu ingin mudah untuk membuat nanti video ya di UKIN itu pembelajaran yang nanti akan diupload, itu alangkah baiknya cari aja kelas yang memang kondusif, bisa diajak kerjasama dan kita sudah paham karakteristik kelas-kelas itu kayak gitu. Dan itu akan saya kasih tahu nanti tips dan triknya ya, ketika Bapak Ibu ini sudah selesai semua, nanti kita persiapan buat uji kinerja kayak gitu. Ya kalau bisa sih ya sebenarnya nggak masalah sih Panika, kalau Panika masih menggunakan RPP gitu kan. Tapi kan sekarang sudah 98% mungkin ya, SOKPA itu sudah kurikulum merdeka. Punten, Panika itu di daerah mana? Eh, eh, Bandar Lampung, Pak. Oh, Bandar Lampung ya. Bandar Lampung. Hmm. Ya kalau bisa sih, kalau Itu kan, apakah kita sesuaikan juga? tapi kalau Mas. kalau misalkan ingin nilainya besar, alangkah baiknya menggunakan ini aja Panika, kurikulum merdeka. Sebenarnya sih konteksnya sama sih Panika ya, antara RPP dan kurikulum apa namanya merdeka. Maaf, antara RPP dengan modul aja sama. Untuk yang RPP itu kan hanya diganti saja KI, KD gitu kan, jadinya CP, ATP kayak gitu kan ya. Kemudian KKM jadinya KKP kayak gitu ya. Nah, terus untuk langkah-langkah pembelajarannya aslinya sama, Panika. Sangat langkah-langkah pembelajaran sih sama, cuma nanti di atas itu kan ada identitas, kemudian profil pelajar Pancasila, ada pertanyaan temantik. Jadi cuma hanya ditambah itu aja Panika. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik ya menggunakan. Jadi bisa tetap, Gimana Pak? jadi masih bisa, maksudnya masih tetap di kelas, kan sesuai dengan ini Pak, dengan SK tugas kan itu ya. Itu kira-kira kedetek nggak Pak nanti kalau kita seandainya, saya kan kelas 3 nih, cuman di aksi nyata di jurnal itu saya ambil yang kelas 4 gitu. Tapi di surat tugas mengajar kita di kelas 3. Tidak, Pengaruh nggak Pak itu? enggak apa-apa, enggak pengaruh. Nanti tinggal, kan nggak ketahuan ini kan antara kelas Enggak ya. 3 sama 4 nggak ketahuan. Itu soalnya Ya, apa? maksudnya saya udah saya tentuin gitu. Nggak apa-apa Pak, nggak Di, apa-apa. saya mengambil kelas 4 aja gitu, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, Pak, kemudian ada pertanyaan Ya tambahan mungkin boleh? mungkin gitu, Pak. oh ya siap. Oh, maaf Pak. Maaf Pak, mau ada pertanyaan tambahan boleh? Boleh, enggak Bu Putri. Gini Pak, tadi yang contoh PSE-nya yang jurnalnya belum ya Pak ya? Boleh dikasih Iya, lihat nggak belum. Pak? Iya, sayanya ini apa namanya, lupa nyimpennya Bu. Nanti saya di-share aja di grup ya. Nanti saya share Iya, contoh-contoh jurnal di grup. sama ini Pak, saya mau tanya. Hmm. Tadi kan Bapak bilang ada bisa bikin RPP atau modul Hmm. itu dengan kurang dari 1 menit ya Pak. Hmm. Kebetulan yang materi saya itu agak susah tuh Pak. Mungkin Bapak bisa bantu carikan Pak, karena saya udah pernah coba, itu nggak nemu Pak, RPP tentang farmasi sih Pak. Begitu. Ya, nanti saya coba Iya, ya. Boleh, nanti saya coba. apa umpan umpan balik itu kalau misalnya dari pertanyaan yang ada di modul boleh nggak sih Pak? Atau harus mengeksplor lagi gitu Pak? Mengeksplor lagi Bu. Oh nggak boleh ya? Ya kan kalau pertanyaan mulut kan sudah ada ya Bu ya, sudah ada itunya bagian-bagiannya.
Jadi Oh ya. pokoknya apa namanya ya, misalkan melihatnya itu biasanya adalah mengevaluasi kita apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, ya, apakah sudah terlihat apa tuh namanya pembelajaran, atau apakah sudah terlihat dari rancangan pembelajaran tentang misalkan PSE-nya, ya, pembelajaran sosial emosionalnya kayak gitu. Kayak gitu. Lalu Pak. Bu Putri ini tak apa namanya, berarti apoteker ya? Ya, iya Pak. Ya, apa ini, saya batuk aja udah 2 minggu nih Bu, nggak sembuh-sembuh. Batuk gak sembuh-sembuh. Aduh, saya sebut merek dong Pak. Nggak apa-apa Bu. Saya udah apa namanya, udah paratusin tablet, terus apa lagi itu tuh, masih aja Bu. Rino, saya coba Rino dengan Sorry. dexamethasone belum Oh iya, Pak. Rhinos saya belum. Rhinos yang apa, yang tablet Bu? Kapsul Pak. Oh, kapsul. Rino SR. Coba deh, coba nanti. Ada biaya konsultasinya ya Pak. sampai sampai kemarin saya kegiatan webinar di handle semua sama Pak Solihin jadinya tuh. Kayaknya saya kayak gini batuk-batuk terus. Harusnya kan hari kedua kan sama saya kemarin tuh webinar tuh. Karena saya batuk-batuk terus, udah sama Pak Solihin aja dilanjut tuh. Perokok aktif Pak. Gimana Bu? Bapak perokok aktif. Saya nggak ngerokok. Oh tidak. Iya pakai Rhinos SR Pak. Tapi minumnya malam hari aja lebih aman Pak. Oh, Karena gitu. Ngantuk ya. Iya. Baik, makasih Ya, Pak. oke, baik. Sama-sama. Nah, di sini ada Bu Nia. Saya dari unit berorientasi, besok iseng ke KPMM. Kok ada bagian gitu? Berarti kalau